Halo semuanya, perkenalkan nama saya Almasila Wahyu Kalista, NIM 1422114. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat untuk mata kuliah Praktik Sistem Informasi. Saya dari kelas EAC. Proyek perencanaan bisnis yang akan saya bahas pada kali ini mengenai CV Mandiri Traktor Barokah, mengenai latar belakang masalahnya. Jadi, sistem informasi beserta perkembangan teknologi pendukungnya akan memicu transformasi besar dalam bidang bisnis dan manajemen. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem informasi lainnya. Penggunaan teknologi komputer saat ini seperti sudah merupakan hal yang wajib bagi masyarakat. Banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan mudah, cepat, dan akurat bila menggunakan komputer. Saat ini, informasi yang didapatkan dari proses penyewaan disimpan dalam bentuk soft copy, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang merupakan hasil dari data-data yang diinputkan setiap harinya. Mengenai rumusan masalahnya, jadi pertama saya akan membahas usaha apa yang diangkat oleh penulis, yang kedua bagaimana struktur organisasi CV Mandiri Traktor Barokah tersebut, yang ketiga bagaimana rancangan flowchart sistem perusahaan tersebut, yang keempat, apa saja dokumen dan catatan yang dibutuhkan. Yang kelima, apa saja hardware dan software yang dibutuhkan. Yang keenam, bagaimana tampilan input dan output yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Yang ketujuh, yaitu bagaimana analisis pengendalian internal perusahaan. Gambaran umum usaha yaitu CV Mandiri Traktor Barokah adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu persewaan alat berat. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Rusmantri pada tahun 2012 dan dikelola sendiri dengan dibantu oleh beberapa karyawannya. Lokasi ini berada di Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah. Persewaan ini banyak diminati para kontraktor dan person yang akan melakukan tambang dan sebagainya. CV Mandiri Traktor Barokah menyediakan alat berupa dump truck dan ekskavator. Paket untuk sewa bervariasi antara lain harian, mingguan, bulanan, serta tahunan. Usaha ini memberikan kemudahan kepada penyewanya apabila ingin menyewa karena dapat diakses melalui website maupun aplikasi dari CV Mandiri Traktor Barokah dan akan dilakukan pengiriman apabila sudah disetujui dalam aplikasi tersebut. Yang kedua, kita akan membahas tentang struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Untuk struktur organisasi dari CV Mandiri Traktor Barokah, seperti pada gambar, yaitu pemilik membawai manajer umum dan manajer operasional, manajer umum membawai administrasi dan keuangan, manajer operasional membawai teknisi dan operator. Deskripsi pekerjaan dari struktur organisasi tersebut dapat dibacakan sebagai berikut. Pemilik membawai manajer umum dan manajer operasional. Tugasnya memimpin perusahaan secara keseluruhan, menjalin hubungan dengan pemegang saham, menjadi pengelola dan eksekutor perusahaan. Yang kedua, manajer umum bertanggung jawab kepada pemilik, membawai staf administrasi dan staf keuangan. Tugasnya yaitu mengawasi laporan keuangan perusahaan dari seluruh divisi, menyusun strategi dan meningkatkan pertumbuhan keuangan perusahaan, dan bertanggung jawab atas kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu staf administrasi, bertanggung jawab kepada manajer umum. Tugasnya mencatat permintaan dan mengkoordinasikan dengan bagian operasional, menghitung jumlah penyewa, memeriksa kondisi persediaan aset tetap dan perlengkapan. Dan yang keempat yaitu staf keuangan, bertanggung jawab kepada manajer umum. Tugasnya menerima pembayaran dari pelanggan, melakukan kontrol dan evaluasi terhadap laporan keuangan, dan mengontrol penyimpanan keuangan dan membuat laporan keuangan. Yang kelima yaitu manajer operasional, bertanggung jawab kepada pemilik, membawai staf teknisi dan staf operator. Tugasnya mengembangkan inovasi tentang operasional agar berjalan dengan baik dan mengawasi kualitas barang. Yang keenam yaitu staf teknisi, bertanggung jawab kepada manajer operasional. Tugasnya mengecek alat yang digunakan, melakukan laporan tentang kondisi spare part alat kepada direktur. Yang ketujuh yaitu staf operator, bertanggung jawab kepada manajer operasional. Tugasnya yaitu mengoperasikan alat berat, melaporkan apabila terjadi kerusakan. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai desain flowchart system dari siklus pendapatan.
Dimulai dari customer menginputkan akun pada website CV Mandiri Traktor Barokah, selanjutnya melakukan registrasi akun dan muncul data customer yang disimpan pada database. Data customer tersebut dikirimkan ke bagian admin untuk persetujuan. Apabila tidak disetujui akan dikembalikan kepada customer, dan apabila disetujui admin akan membuatkan akses penawaran dan kesepakatan yang disimpan pada database. Penawaran dan kesepakatan yang dikirimkan dapat diakses. Selanjutnya, customer dapat memilih penawaran dan menginputkan permintaan. Lalu akan muncul data permintaan yang masuk database. Selanjutnya, data permintaan dikirimkan kepada manajer untuk dikonfirmasi. Kemudian, manajer membuatkan akses kesepakatan. Kesepakatan yang dapat diakses kemudian dikonfirmasi oleh customer dan muncul surat kesepakatan. Kesepakatan yang telah dikonfirmasi dikirimkan ke bagian admin untuk dilakukan pengiriman alat. Selanjutnya, admin membuat laporan jam kerja dan muncul data jam kerja yang disimpan di database timesheet. Setelah itu, muncul invoice 2 rangkap. Yang pertama disimpan berdasarkan number, yang kedua dikirimkan ke customer untuk dilakukan pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, muncul BP 2 rangkap, yang satu disimpan sebagai number, dan yang kedua dikirimkan ke bagian admin untuk disimpan di database. Selanjutnya, admin membuat LK 2 rangkap, yang pertama disimpan berdasarkan number, dan yang kedua dikirimkan kepada manajer, dan selesai. Berikut ini merupakan penjelasan dari flowchart siklus pendapatan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang siklus pengeluaran kas, dimulai dari bagian admin menerima dan mengecek realisasi anggaran tiap unit. Apabila disetujui, akan muncul realisasi anggaran 2 rangkap. Yang pertama akan disimpan berdasarkan number dan yang kedua diberikan kepada divisi administrasi keuangan untuk dikoreksi. Apabila tidak disetujui akan dikembalikan ke unit untuk direvisi. Namun apabila disetujui, dana akan dicairkan di bagian administrasi dan keuangan dengan mengecekkan database pada karyawan dan kas. Apabila dana telah cair dan diberikan kepada pemohon unit dapat menggunakan uang tersebut sesuai kebutuhan dan membuat LK serta LP yang selanjutnya diserahkan kepada bagian admin. Bagian admin membuat LPK dan menghasilkan LPK 2 rangkap. Yang pertama disimpan berdasarkan number, dan yang kedua dikirimkan kepada manajer, lalu selesai. Berikut ini merupakan penjelasan dari siklus pengeluaran kas. Apabila masih kurang jelas, dapat dilihat pada tulisan tersebut. Selanjutnya, dari siklus pengeluaran, kita akan membahas siklus penggajian. Dimulai dari pegawai melakukan cek data pegawai, kemudian akan muncul 2 rangkap dokumen data pegawai. Lembar pertama disimpan berdasarkan number dan lembar kedua dikirimkan ke bagian administrasi. Kemudian karyawan melakukan cetak presensi dan muncul 1 lembar hasil presensi, kemudian dikirimkan ke bagian administrasi. Lalu di bagian administrasi diterima data pegawai dan hasil presensi yang kemudian dilakukan rekap presensi, serta muncul dokumen rekap presensi yang kemudian dikirimkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima rekap presensi dan membuat slip gaji. Muncul slip gaji sebanyak 3 rangkap. Lembar pertama dikirimkan ke bagian manajer, lembar kedua disimpan berdasarkan number, dan lembar ketiga digunakan untuk membuat laporan penggajian. Lalu akan muncul 2 rangkap, yang pertama disimpan berdasarkan number, dan yang kedua dikirimkan ke bagian manajer dan disimpan berdasarkan number. Manajer menerima slip gaji dari bagian keuangan, kemudian akan disetujui, dan muncul slip gaji yang sudah disetujui sebanyak 2 rangkap. Lembar pertama disimpan berdasarkan number, lembar kedua dikirimkan ke bagian administrasi. Bagian administrasi kemudian menyerahkan slip gaji beserta uang kepada pegawai dan selesai. Berikut ini merupakan penjelasan dari siklus penggajian. Yang keempat, kita akan membahas mengenai dokumen dan catatan yang digunakan dari siklus pendapatan. Di siklus ini terdapat beberapa dokumen. Yang pertama adalah formulir penyewaan alat berat, yang kedua surat perintah pengiriman, dan tanda bukti pembayaran. Masih di siklus pendapatan, yang keempat terdapat dokumen invoice dan laporan keuangan. Di siklus pengeluaran kas terdapat bukti pembayaran, laporan pertanggungjawaban, serta laporan pengeluaran kas. Di siklus penggajian terdapat dokumen data pegawai, hasil presensi, serta slip gaji.
Yang kelima, kita akan melakukan analisis kebutuhan hardware dan software. Kebutuhan hardware yang dibutuhkan adalah yang pertama prosesor, Intel Core i5 quad-core 2,4 GHz, RAM 128. Untuk mouse-nya standar mouse, keyboardnya Logitech. Yang keempat, monitor yang digunakan adalah MacBook Pro 15 inci, routernya TP-Link TL-WR940N, dan printernya yang digunakan adalah HP LaserJet Pro M12W. Software yang digunakan, yang pertama sistem operasi Windows 10, yang kedua web browser berupa Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome, dan sebagainya. Yang ketiga adalah program aplikasi Microsoft Visual Basic. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tampilan input dan output sistem. Jadi ini merupakan desain input dari CV Money Detektor Barokah. Yang pertama ada input data login, yang kedua input registrasi akun, yang ketiga input data customer, yang keempat input user baru, yang kelima input alat berat, yang keenam input penawaran, yang ketujuh yaitu input gaji. Selanjutnya, tampilan input dan output sistem. Jadi desain outputnya, output daftar user, output daftar penawaran, output daftar permintaan, serta output daftar alat berat, dan output data gaji. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai pengendalian internal dari siklus pendapatan. Di bagian supervisi, terdapat kelemahan yaitu tidak melakukan pengecekan kembali sebelum dilakukan pembayaran. Resikonya yaitu adanya kesalahan input alat atau durasi pinjam. Rekomendasinya mungkin sebelum melakukan proses pembayaran harus muncul kembali tampilan menu lengkap mencakup jenis alat, durasi, dan sistem pembayaran agar dilakukan pengecekan ulang. Untuk siklus pengeluaran, di bagian pemisahan tugas terdapat kelemahan. Bagian keuangan tidak melakukan pengecekan ulang realisasi anggaran yang dibuat. Resikonya mungkin terjadi kecurangan dalam pembuatan realisasi anggaran. Rekomendasinya seharusnya bagian keuangan melakukan pengecekan kembali agar tidak terjadi kecurangan. Berikut proyek yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.